Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Masih bertemu dengan Kak Syamsul Alim Bahri selaku pengajar tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran matematika umum atau matematika wajib. Generasi Smart School berkarakter dan cerdas. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait tes kemampuan akademik terkhusus di matematika umum atau matematika wajib. Kalau teman-teman memperhatikan apa yang telah kita jelaskan, Kak Samsul jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu sudah jelas. Ada materi tentang sifat-sifat matematika, kemudian sudah masuk di konsep persen, kemudian masuk di konsep desimal, masuk di konsep pecahan campuran dan pecahan biasa. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan banyak membahas tentang penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Kita lihat. Nah, di sini di penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Teman-teman harus paham dulu konsep penjumlahan pecahan. Sebenarnya banyak cara ya untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan. Misalnya saya punya misalnya yang pertama saya punya pecahan. Saya kasihkan teman-teman dengan dua cara. Nanti teman-teman terserah mau pakai cara yang mana. Seperti ini. A, saya pakai langsung bilangan saja ya. 1/2 ditambah dengan 3/5. Cara pertama teman-teman yang bisa dilakukan adalah dengan menyamakan penyebutnya. Ingat, pecahan itu yang di atas disebut sebagai pembilang, yang di bawah disebut sebagai penyebut. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oh, 2 dengan 5. Ya, 2 dengan 5. Penyebut berapa? Penyebut berapa yang habis dibagi 5 dan habis dibagi 2? Penyebut berapa yang habis dibagi 5 dan habis dibagi dengan 2? Oh, ternyata penyebut berapa, teman-teman? 10. Kenapa? Karena 10 bisa kita bagikan dengan 2 dan bisa kita bagikan dengan 5. Caranya bagaimana, Kak? 10, kemudian kita bagi 2. Bisa? 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Tambah 10. Kenapa tambah? Karena di sini tambah. 10 bagi 5, 2. 2 kali 3, dapatlah 6. Nanti kita akan dapatkan berapa? 11 dibagikan dengan 10. Itu dalam konsep menyamakan penyebut. Misalnya kita punya lagi pecahan yang lebih besar sedikit. 2 kita bagikan dengan 3. Ditambah 1 dibagi 5. Ya. Ditambah dikurang dengan 3 dibagi 2. Nah, sekarang penyebut berapa yang kita gunakan? 3, 5 dengan 2. Ya toh? Penyebut 15. Bisa enggak 15? Tidak bisa. Karena 15 hanya bisa membagi 3 dan hanya bisa membagi dengan 5. 2 enggak bisa. Terus angka berapa, Kak? Penyebut 30. 20 juga enggak bisa. Penyebut 30. 30 kita bagi 3. Dapat 10. 10 kita kalikan dengan 2. Dapatlah 20. Ditambah 30 bagi 5 dapat 6. 6 kali 1 dapatlah 6. Dikurang ya. 30 bagi 2 15. 15 kita kalikan dengan 3 45. Nah, di sini kita dapatkan berapa, teman-teman? 20 tambah 6 26. 26 dikurang 45 berapa itu? Atau teman-teman boleh 26 kurang 45 itu setara dengan 45 kita kurangkan dengan 26. Nanti tinggal tuliskan minus. 15 kurang 6 dapat 9. Pinjam sisa 3 berarti dapat 19 ya. Berarti nanti kita dapatkan minus 19. Minus 19 kita bagikan dengan 30. Nah,
Konsep-konsep seperti ini yang saya jelaskan teman-teman, ini disebut dengan menyamakan penyebut. Nah, disamakan penyebutnya. Oke? Biar lebih paham, coba kita kasih lagi soal deh. Contoh gini. 1 dibagi 3. Ya. Dikurangkan dengan 2/5. 2/3 ditambah dengan 5 dibagi dengan 15. Kemudian dikurangkan lagi dengan 6 dibagi dengan 30. Bagaimana kalau begini? Nah, kalau kita lihat teman-teman, Kak, besar sekali angkanya. Ada angka 30, ada angka 15, dan ada angka 3 dengan 3. Nah, sebelum teman-teman menyelesaikan, alangkah baiknya rekan-rekan siswa itu menyederhanakan dulu pecahannya. Yang mana bisa disederhanakan? Coba kita lihat. 5 dengan 15 kan itu sebenarnya bisa kita sederhanakan. Ya, 5 dengan 15. Masing-masing kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 dapatlah 1. 15 bagi 5 dapatlah 3. Ya, bisa ya? Oh, ini saya ganti biar lebih dapat langsung. Jangan 6/10, kita ganti menjadi 10/30. Nah, sekarang kita lihat lagi. Masing-masing kita bagi 30. 30 bagi 10, 10 bagi 10 1. 30 bagi 10 dapatlah 3. Nah, kalau kita lihat, sekarang penyebutnya berapa? Penyebutnya sudah 3. 3, 3, 3, 3. Ketika penyebutnya sama, maka tidak perlu lagi kita samakan penyebutnya. Ya. Untuk apa kita samakan? Sudah sama penyebutnya. Langsung pakai 3. Artinya apa? Tinggal kita ambil bilangan-bilangan, angka-angka yang di pembilangnya. Ada 1, kemudian kita kurangkan dengan 2, kemudian kan kita tambahkan dengan 1, kemudian 1 kurang 2 tambah 1 dan kurang 1. Nah, dari sini kita dapatkan apa, teman-teman? Kita lihat 1 kurang 1 kan sudah 0. Ya, 2 kurang 1 kurang 1 0, 1 kurang 2 min 1. Dapatlah minus 1 dibagi dengan 3. Bisa ya? Nah, ini untuk mengerjakan penjumlahan pecahan ya dan pengurangan, kita gabung saja ya antara penjumlahan dengan pengurangan karena samalah ceritanya. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kita langsung gabung saja penjumlahan dengan pengurangan. Karena berkaitan semua. Nah, sekarang kita lihat. Kak, apakah ada triknya? Ada. Sini saya jelaskan. Contoh, kita pakai trik ya. Tapi ingat, ini trik ini hanya berlaku ya. Trik ini hanya berlaku untuk apa? Untuk 2 pecahan. Baik dia dijumlahkan ataukah dia dikurangkan. Misalnya gini. Saya punya bilangan A saya bagikan dengan B. Ya. Kemudian ditambah dengan C dibagikan dengan D. Ini yang pertama. Kak, bagaimana kalau begini? Tinggal kita kali silang. Ingat, yang pertama harus dari A ke D dulu ya. A ke D. Berarti A kita kalikan dengan D. Kemudian kita jumlahkan ya, ataukah mungkin kita kurangkan. Ya, kita tulislah untuk penjumlahan. A kali D tambah, kemudian B kali C. Kemudian kita bagi dengan B kali D. Ya, ini untuk penjumlahan. Sehingga ketika saya punya bilangan misalkan inilah dengan soal yang sama. 1/2 ditambah dengan 3/5. 1/2. Kemudian kita tambahkan dengan 3/5. Artinya apa?
5. Kita kalikan dengan 1. Kemudian apa lagi? Ditambah 2 dikalikan dengan 3. Kita bagi lagi dengan 2 kita kalikan dengan 5. Sehingga kita dapatkan berapa teman-teman? 5 kali 1, 5 ditambah 6 dapatlah 11. 11/10. Sama ya dengan warna hijau ini yang pertama. Nah, ingat ini mudah kita gunakan ketika apa? Ketika dia hanya 2 pecahannya. Saya teman-teman. Kak, bagaimana kalau dia kurang? Nah, coba kita kasih kurang. Kalau dia pengurangan, ya hampir sama caranya. A per B kita kurangkan dengan C dibagikan dengan D. Nanti ingat harus A ke D dulu ya. Berarti A kita kalikan dengan D dapatlah A dikalikan dengan D, teman-teman. Kemudian dikurangkan B ke C, B kita kalikan dengan C. Kemudian B kita kalikan dengan D. Seperti itu. AD kita kurangkan dengan BC. Misalnya saya punya pecahan, kita tinggal ganti operasi bilangannya ya. 1/2 ya. 1 dibagi 2. Kemudian kita kurangkan dengan berapa? 3/5. Artinya apa? 1 kita kalikan dengan 5. Bisa teman-teman? Kemudian kita kurangkan 2 kita kalikan dengan 3. Ya. Kemudian dibagi 2 dikalikan dengan 5. Nanti kita dapatkan 5 dikurang 6 dapatlah minus 1. Minus 1 dibagi dengan 10. Min 1/10 teman-teman yang harus pahami itu setara dengan 1/-10. Sama juga. Ataukah mungkin teman-teman mau tulis minusnya di sini. Minus kemudian 1/10. Nah, ini benar semua. Kenapa? Karena minus dibagikan dengan positif hasilnya negatif. Positif dibagi dengan minus hasilnya adalah negatif. Nah, kadang teman-teman begini rekan-rekan siswa. Ketika dikasihkan soal seperti ini paham, tapi ketika diubah sedikit soalnya biasa langsung blank. Nah, sekarang coba kita kasih soal baru. Kita modif sedikit. Nah, misalnya gini. Minus 1 dibagi dengan 2. Dikurangkan dengan 3 per min 4. Nah, kalau gini gimana ini? Sama. Pakai konsep yang di sini tadi. A dikalikan dengan D. Artinya A-nya siapa? Minus 1. D-nya siapa? Minus 4. Sehingga kita dapatkan minus 1 kita kalikan dengan minus 4. Nah, seperti ini. Baru kita kurangkan. Dengan 2 kita kalikan dengan 3. Baru 2 kita kalikan dengan minus 4. Nanti kita akan dapatkan berapa? Nah, di sini masuk lagi konsep yang kemarin yang pertemuan di awal. Minus kali minus hasilnya positif. Berarti minus 1 kali minus 4 hasilnya adalah positif 4. Dikurangkan dengan 2 kali 3 dapatlah 6. Dibagi dengan 2 kali minus 4 dapatlah minus 8. Ya, nanti kita akan dapatkan berapa? 4 kurang 6 minus 2. Minus 2 dibagi dengan minus 8. Oh, minus dengan minus hasilnya positif, berarti habis dia. 2 dengan 8 masing-masing bisa dibagi 2. Ya, nanti hasilnya 1. 8 bagi 2 dapatlah 4. Nah, muncul lagi 1/4. Kak, tidak ada 1/4 di opsi. Ya, kita lihat 1/4 kan itu bisa kita ubah juga teman-teman ya. 1/4 itu bisa kita ubah. Kan ada di opsi, tidak ada masalah. Kak, tapi yang ada 25%. Benar juga. Tadi kan sudah kita bahas persen ya. 25% setara dengan 1 dibagi 4. Atau bilangan yang dikalikan atau diselesaikan dengan 25% harus kita bagikan dengan 4. Kalau dia perkalian. Ataukah ini menjadi 0,25. Jadi semuanya benar. Oke teman-teman, sampai sini aman? Aman ya? Sekarang kita masuk lagi soal-soal yang lebih susah lah dikit. Kita kasih soal baru.
Kita masih membahas tentang konsep dulu ya. Contohnya gini. Dua ditambah dengan 1 dibagi 3. Nah, saya tuliskan dulu ya. Kemudian 2 dikurangkan dengan 1/3. Kemudian 1/5, 1/6 aja ya. 1/6 ditambah dengan 2. Kemudian 1/6 kurang 2. Kak, gimana kalau bentuknya seperti ini? Berbeda dengan kakak yang jelaskan tadi. Ingat, ketika kita punya satu bilangan, kalau kita jadikan dia per 1 itu sebenarnya sudah menjadi pecahan. Karena kalau 2 ini kan masih bilangan asli. Ya, 2. Iya, teman-teman bisa membagi dengan di sini kasih 2/1. Ya, kasih 2/1 di situ. Tapi enggak usah, nantilah saya jelaskan itu. Langsung saja 3 kali 2 biar lebih cepat. 3 dikalikan dengan 2. Ditambah dengan berapa? Ya, tambah dengan 1. Dibagi dengan 3. Nah, itu kan lebih cepat. Dapatlah 7 dibagi dengan 3. Bisa? Oke. Kak, 7/3 tidak ada opsi. Ubah. Karena kadang ketika kita mengerjakan, kita hasilnya dapat pecahan, tetapi yang diminta di opsi adalah persen, atau mungkin yang diminta adalah desimal. Jadi bagaimana teman-teman mengubah atau mengkonversi. Atau mungkin bisa saja yang diminta adalah pecahan campuran. Nah, tadi kan kita sudah belajar pecahan campuran. 7 dibagi 3, pecahan campurannya berapa? Masih ingat, Ji? 7 dibagi 3. Berarti pecahannya berapa? Penyebutnya pasti 3. 3 dikalikan dengan berapa dapat 2? 3 kali 2. Selisihnya berapa? 1. Ingat, ini merupakan sisa. Oke? Kak, gimana kalau gini? 2 kurang 1/3? Sama. Oke, kita pakai cara lain. Kalau teman-teman misalkan 2 kurang 1/3 blank. Ya, Kak, bagaimana mengubahnya dengan konsep yang kakak jelaskan tadi? Bisa. Kita ganti di sini menjadi 2. Pertama kan gini 2. Kita tuliskan 2/1. Nah, 2/1. Bisa biar lebih cepat. 3 kali 2, tulis 3 dikalikan dengan 2 dikurangkan dengan 1 kali 1. Tapi kan ini agak panjang kalau penulisannya. 1 kali 3. Hasilnya pasti sama. 6 kurang 1 ya. 5, berarti 5 dibagikan dengan 3. 5/3 berapa pecahan biasanya? Sorry, berapa pecahan campurannya? Ingat ya, 3 di bawah. 3 dikalikan berapa dapat 5? Yang mendekati. 3 kali 1. Sisanya berapa? 2. Berarti setara dengan 1, 2/3. Ingat, ini merupakan sisa. Kemudian 1/6 tambah 2. Ya. Gimana kalau 1/6 tambah 2? Nah, pusing kan? Jangan sampai teman-teman menuliskan seperti ini. 6 kali 2, 12. 12 baru saya tambahkan dengan 1. Salah itu. Ya. Harus ingat dalam konsep tadi, harus yang di sebelah kiri dulu. Berarti 1/6-nya dulu yang harus diselesaikan. Berarti 1-nya tetap. Oke. Kemudian kita jumlahkan. Baru 6 dikalikan dengan 2. Nah, baru ini kali ini. Kalau ini ingat tadi, ini harus ini kali ini dulu. Ya. Ini juga harus ini kali ini dulu. Ini kali ini kan hasilnya 1, berarti dia tetap di sini. Baru kita ke sini. Kenapa? Karena ini kan tidak ada hasilnya. Menjadi diri sendiri. Berarti 1 tambah 6 dikalikan dengan 2. Dibagi dengan 6. Dari mana 6? Ini. Nah, nanti kita akan mendapatkan berapa teman-teman? 1 tambah 12. Berarti 13. 13 kita bagikan dengan 6. 13 bagi 6, berapa pecahan campurannya? 6-nya tetap. 6 kali berapa dapat 13? 6 kali 2. 12, sisanya 1. Ya udah selesai, 2/6. Ingat, ini merupakan sisa. Selesai. Nah, kita pakai cara lain lagi. Kak, saya pusing kalau begitu. Ya ubah, tinggal ubah jadi pecahan. Ini kan 2. Kalau pusing kita kasih per 1. Nah, biar kembali ke konsep yang tadi.
Cuman begitu ya teman-teman, ketika diubah bentuk modelnya pusing lagi, padahal sebenarnya sama. Ya udah, tapi yang ingat harus ini ke sini dulu, berarti 1 kali 1, kemudian kita kurangkan dengan 6 dikalikan dengan 2, kemudian 6 dikalikan dengan 1. Ya teman-teman. Nanti kita akan dapatkan berapa? 1 kurang 12, berarti minus 11 dibagikan dengan 6. Bisa ya? Oke, nah sekarang coba kita lihat di sini. Coba saya bikin soal saja ya. Kita bikin soal. Nah, misalnya gini. 2 dibagi dengan 5. Oke. Kemudian ditambah dengan 2/3. Oke. Kemudian dikurangkan dengan 0,5 ya. Dikurang, panjang juga soal yang saya bikin ya. Dikurang buka kurung 2 ya. Ditambah 20% tambah dengan 1/5. Mati meja. Soal apa ini? Gimana kalau begini? Ada mie pecahan campurannya, ada mie pecahan biasanya, ada mie persennya, ada mie desimalnya. Ya, kalau saya pribadi lebih suka mengubahnya menjadi pecahan. Tapi dikondisikan juga dengan kemampuannya teman-teman siswa ya. Ataukah mungkin, "Kak, saya lebih mudah mengubahnya ke desimal." Silahkan. Tetapi kadang juga ada soal itu lebih mudah dikerjakan desimal, ataukah mungkin lebih mudah dikerjakan menggunakan persen, ataukah dia pecahan campuran. Intinya, kalau ada pecahan campuran wajib diselesaikan menjadi pecahan biasa. Itu yang paling penting dulu teman-teman. Berarti 2/5 tetap. Ya, 2/5 kita tetapkan. Ini 2/5 tetap, terlalu panjang ini. Nah, seperti itu. 2/5 tetap. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan 2/3. 3 dikalikan dengan 2 dapatlah 6. 6 tambah 1 dapat 7. 7/3. Dikurangkan dengan 0,5. 0,5 kalau kita pakai cara manualnya tidak apa-apa. Artinya 5 dibagi dengan 100. Wah, Kak, besar sekali. Disederhanakan. Sebenarnya kalau teman-teman masih ingat 0,5 itu kan artinya 1 dibagikan dengan 20. Ya. Ya. Kemudian, kasih 0,50 saja. Nah, berarti 50 dibagi dengan 100. Kemudian dikurangkan dengan 20%. 20% itu kan setara dengan 20/100. Ya. Atau kalau teman-teman masih ingat 20/100 itu kan artinya masing-masing kita bagikan dengan 20, dapatlah 1/5. Ya, 1/5 ditambahkan dengan 1/5. Nggak apa-apa, saya pakai cara panjangin dulu. Biar teman-teman lebih mudah untuk menggunakan konsep. Sekarang kita selesaikan. Nah, berarti 2/5 ya, tambah dengan 7 dibagi 3, kurangkan. Nah, 0,50 kan setara dengan 50 bagi 50 1, 100 bagi 50 dapatlah 2. Ya, 7 dibagi 3 dikurangkan dengan 1 dibagikan dengan 2. Mulai panjang ini ya. Dikurang, buka kurung. 20% kan sama dengan 1/5 ya. Kenapa? Karena 20 bagi 21, 100 bagi 20 dapat 5. 1/5 tambah 1/5. Nah, 1/5 tambah 1/5 kan penyebutnya sudah sama. Sama-sama penyebutnya 5. Ya udah langsung saja di sini 5. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 1 dapatlah 2 dibagi 5. Nah, sehingga kita lari ke sini dia. Saya tuliskan ulang. Menjadi 2 dibagi 5. Oke. Kemudian ditambah dengan 7 dibagi dengan 3. Dikurangkan dengan 1 dibagi 2. Dikurangkan dengan 2/5. Terus gimana cara menyelesaikannya? Apakah berlaku trik? Ingat trik tadi lebih mudah ketika hanya menggunakan 2 pecahan. Ini sudah banyak, ada 4 pecahan.
Ya caranya gimana? Samakan penyebutnya. Tapi sebelum disamakan penyebutnya kita lihat dulu. Ada nggak yang bisa hilang di sini bilangannya? Kalau kita lihat teman-teman, 2/5 ini di sini minus 2/5 kan? Berarti habis dia di sini. Berarti yang tersisa sebenarnya adalah 7/3 dikurangkan dengan 1/2. Iya tah? Jadi penyebut berapa dipakai? Berarti yang tersisa adalah ini. 7/3 dikurangkan dengan 1/2. Oke, kita pakaikan lagi dengan dua cara. Cara pertama, samakan penyebutnya. Berarti pakai penyebut 6, biar lebih paham. Nanti teman-teman sendiri yang pilih mana yang mau digunakan. 6 bagi 3, 2. 2 kali 7, 14. Ya toh? Kurangkan dengan 6 bagi 2. 3 kali 1, 3. Nanti teman-teman dapatkan berapa? 11 dibagikan dengan 6. Kak, saya lebih gampang pakai trik. Boleh. Kalau pakai trik berarti ini kali ini. Ya, 7 kali 2. Kemudian dikurangkan dengan 3 kali 1. Nah, per 3 kali 2. Sama. Nanti teman-teman juga dapatkan 14 dikurangkan dengan 3. Hasilnya pasti sama. Cuman yang membedakan apa teman-teman adalah cara pengerjaannya. Nanti kita dapatkan 11/6. Kak, tidak ada 11/6. Oke, kita ubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campurannya berapa? 6-nya tetap. 6 kali berapa dapat 11? Nah, kenapa pulpen ini? 6. Nah, 6 dikali 1. Karena kalau 6 kali 2 sudah lewat. Berarti 6 kali 1 dapat 6. Sisanya berapa? 5 ya. Nah, berarti 5 ini menjadi sisa. Sisanya. Nah, Kak, bagaimana? Tidak ada juga 1/5/6 di opsi, Kak. Masih ingat bagaimana mengubah pecahan pecahan biasa menjadi desimal? Coba kita ubah. Berapa 11/6 ini desimalnya? Masih ingat, teman-teman? Masih ingat membagi? 11. Iya toh? Kita bagikan dengan 6. 6 dikali berapa dapat 11? 6 kali 1 dapatlah 6. Sisanya berapa? 5. Kak, belum ketemu. Gimana dong? Kasih 0 di sini, kemudian kasih koma. Ya. 6 kali berapa dapat 50? 6 kali 8. 48. Oh, masih ada tersisa 2. Dan seterusnya. Ya. Artinya 1,8 dan seterusnya. Oke, teman-teman. Tergantung nanti di soalnya. Oke. Hari ini kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan menggunakan konsep menyamakan penyebut dan konsep triknya, ya. Kemudian yang kedua tadi teman-teman juga sudah belajar tentang bagaimana penjumlahan dengan pengurangan, mengubah pecahan campuran dengan pecahan biasa, mengubah pecahan menjadi pecahan desimal, ya. Itu teman-teman nanti insya Allah akan gunakan sebagai konsep dasar dalam matematika umum, matematika wajib untuk persiapan tes kemampuan akademik. Ini teman-teman yang harus diperkuat dasarnya dulu. Ketika pondasinya kuat, bagaimanapun bentuk soalnya kita ubah pasti tetap akan bisa teman-teman kerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Saya Syamsul Alim Bahri, pamit undur diri. Generasi Smart School, cerdas ki berkarakter. Terima kasih.